Halo guys, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membongkar lensa Sony Cel50F18. Ini pengalaman saya membongkar lensa Sony ini karena saya cari-cari itu di YouTube maupun Google, itu saya nggak nemuin cara membongkar lensa Sony ini, atau mungkin saya yang kurang beruntung nggak nemuin cara membongkarnya. Sebelumnya ini sudah pernah saya bongkar, dikarenakan kemarin itu lensa fokusnya itu tidak bisa ya, fokus manual maupun autonya itu nggak bisa, dan ternyata solenoid yang untuk menggerakkan lensa fokusnya itu nggak jalan ya. Lensa fokusnya itu maju mundur nggak pakai motor ya, pakainya solenoid itu, jadi lilitannya ada yang putus. Kemudian saya solder kembali dan ini sudah bisa. Tapi ini akan saya bongkar lagi karena lensanya ini, lensa atau kacanya itu ada yang kotor ya, kurang bersih dan sedikit berminyak, karena kemarin saya pakai minyak kayu putih untuk membersihkan dan ada bekasnya ya. Kalau minyak kayu putih itu ada bekasnya, jadi agak berminyak, ngeblurnya itu kurang sip menurut saya. Jadi ini akan saya bongkar lagi, sekalian saya buatkan konten pengalaman saya membongkar lensa Sony Cel50F18. Oke, langsung saja kita bongkar bautnya menggunakan obeng plus. Lepas keempat baut ini, kemudian simpan bautnya. Oke, langsung saja ini dibongkar seperti ini. Nah, ini ada fleksibel masuk ke soket. Untuk mencopotnya ini ya, ini ada kancingnya bisa kita dorong ke atas. Nah, seperti ini, kemudian baru dicopot fleksibelnya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian depan ini dicopot dahulu. Ini hanya di double tip, ini dicopot dahulu seperti ini. Ini lebih mudah karena sebelumnya sudah pernah saya copot. Kalau belum pernah dibongkar agak susah untuk mencopot tutupnya yang ini. Kemudian lepas baut 3 ini. Yang di sini copot ya, seperti ini. Copot lagi fleksibel di bagian belakang ini ya. Ini dicopot dahulu. Caranya seperti tadi. Yang ini kancingnya kita buka dahulu ke atas. Nah, seperti ini. Yang ini juga kita buka dahulu. Kemudian kita copot fleksibelnya. Atau kalau agak susah bisa dicopot dahulu baut yang ada di PCB ini, PCB mainboardnya. Ini sebetulnya ada 4 baut ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini akan lebih mudah untuk mencopot fleksibelnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Nah, oke, kita simpan lagi. Selanjutnya kita buka lagi baut ini untuk melepas si lensanya dari bodinya ini. Jadi jangan dilepas yang ini 3 ini, yang warna putih ini nggak usah dilepas, bisa kita lepas yang 3 warna hitam ini. Nah, ini sudah mulai turun ya, lensanya sudah mulai mau copot. Nah, seperti ini sudah langsung copot. Kalau belum pernah dibongkar itu agak susah nyopot si lensa dengan bodinya ini. Tuh di sini ada lemnya, di bagian sini itu ada lemnya warnanya putih, dia harus dilepas dahulu. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara order SMT assembly di jlcpcb.com, dimana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus.
Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT Assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini. Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil, pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa, kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT Assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file komponen list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder, lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang. Kemudian klik save to cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini dalamnya lensa sel 50 f18. Dalamannya seperti ini. Nah, ini saya solasi kemarin. Ini soalnya itu saya keliru nyabut fleksibel ini. Si fleksibel ini itu kelem dengan bodi yang warna hitam ini, itu kelem, jadi saya nyopotnya itu terlalu kencang, yang di bagian sini sobek sehingga jalurnya juga ikut putus di bagian sini. Ini jalurnya sangat-sangat kecil ya, itu kemarin saya ukur sekitar 0,12 yang putus itu sekitar 0,12 mili. Itu agak susah ya untuk menyolder atau menyambung si fleksibel ini. Saya akan coba lepas saja. Ini dilepas bisa langsung seperti ini. Ini fleksibel yang ke image stabilizer, penyetabil lensanya. Jadi kalau nyepot fleksibel yang ini tuh harus berhati-hati supaya nggak sampai sobek fleksibelnya. Ini saya perlihatkan ya, ini jalurnya sangat kecil di sini, tipis sekali nih, hanya 0,12 mili, dan jaraknya itu juga 0,12 kayaknya. Jaraknya banget tipis, hampir sama dengan si jalur fleksibelnya. Untuk melepasnya semua ini bisa kita copot. Ini baut 3 ini bisa langsung yang ini, jangan yang hitam ini, nggak usah, itu bisa copot yang ini. Ini sudah copot. Oke, kita simpan, nanti kita bersihkan. Kemudian ini untuk baut yang stabilizernya, ini ya, arahnya nyamping kanan kiri dan atas bawah. Ini kalau tidak berfungsi biasanya fleksibel atau si solenoid. Ini penggeraknya itu pakai solenoid. Nah, seperti ini ya, ini kan klem ini harus pelan-pelan. Nah, ini sudah lepas si kabel fleksibelnya. Nah, fokusnya itu ada di dalam sini. Kita bongkar lagi. Ini ada 3 baut di sini. Nah, ini sudah copot. Lensa fokusnya itu ada di sini. Ini fokusnya itu bisa maju mundur ya, ini untuk si fokusnya. Nah, ini ya, bisa maju mundur. Untuk nyopot si lensa fokusnya ini ada solderan di bagian sini. Ini saya kemarin bisa tahu kok yang solenoidnya putus. Itu saya cek langsung di sini, fleksibel di sini
saya ukur resistansinya itu sangat tinggi sekali ya, sekitar 30 mega ohm. Artinya si solenoidnya itu nggak connect alias putus. Untuk nyopot si fokusnya ini, besi ini atau solenoid ini dicopot dahulu ya, gunakan tang untuk mencopotnya nih, dan ini juga, kemudian ini sudah copot dari rumahnya. Kita copot dahulu fleksibelnya supaya lebih aman, nggak ketarik-tarik. Ini sudah copot bagian lensanya, dan ini untuk fokus. Ini untuk diafragma ya, untuk F nya. Kalau F nya ini nggak berfungsi, biasanya fleksibelnya sini ya, fleksibelnya ini ada yang putus mungkin, atau konektornya kurang mancep, kurang trep ya, atau kurang apa ya, konektornya kurang atau koneksi konektornya kurang bagus ya, bisa juga. Nah ini ya, ini solenoid untuk lensa fokusnya. Di sini kemarin tuh ada lemnya warnanya putih di sini. Kemudian saya copot lemnya, itu saya copot, dan ternyata kabelnya itu sudah putus di bagian lem itu. Kemudian saya cari-cari bekas putusnya itu di mana, saya cari-cari ternyata ada di sini. Kemudian saya jumper langsung ya, saya jumper di sini, dan sudah terbaca itu sekitar 30 ohm, 30 sampai 40 ohm ya resistansi untuk lilitan solenoid ini. Ini bisa kita lihat di mikroskop. Ini saya tunjukkan mikroskopnya. Bisa kita lihat di mikroskop ya, seperti ini. Ini lilitan solenoidnya kurang fokus, kita fokuskan dahulu. Di sini kemarin itu ada lem, dan saya copot. Nah ternyata sudah putus di lemnya itu, dan saya cari di bagian yang putus itu mana. Itu saya pakai mikroskop ini untuk mencarinya, karena si tembaganya ini sangat kecil ya, sekitar 0,5 mili tembaganya ini. Kemudian ketemu, langsung saya sambung di sini. Yang ini saya sambung di sini. Kalau yang bagian sini itu masuk ke dalam sana. Sama juga yang untuk fleksibel bagian IMEX stabilizernya. Ya, ini jalurnya sangat kecil sekali. Kemarin itu yang kecil ini putus, dan yang besar ini 2. Jadi saya sambung lagi. Ini bisa kita zoom lebih dekat. Nah ini pucuknya pinset, dan ini jalurnya sangat kecil. Itu putus 2 karena salah saya sendiri, tuh nyopotnya gak hati-hati, fleksibel yang untuk kamera stabilizernya. Nah ini ya, ini sudah saya jumper kemarin yang putus, dan sudah jalan nih.
segini kecilnya. Dan jaraknya itu loh yang bikin greget, itu jaraknya mepet juga, gak kesusahan untuk nyolder. Kalau nggak yakin untuk nyolder ini, bisa diserahkan yang lebih ahli untuk menyolder bagian kecil-kecil ini. Jadi seperti itu pengalaman saya tentang lensa Sony ini. Selanjutnya akan saya bersihkan menggunakan nih ya, menggunakan pompa untuk membersihkan debu. Kemudian ada lapnya. Ini kemarin saya beli dari situs online. Dan ini ada sikatnya juga. Ini mereknya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada pembersihnya. Nah, ini. Langsung saya bersihkan dahulu si lensanya, kemudian kita pasang lagi kalau sudah. Oke, kita pasang lagi satu persatu. Ini sudah saya bersihkan. Kita pasang si fleksibelnya. Ini kan saya cek dahulu solderan saya yang kemarin. Masih oke semua solderannya. Supaya lebih aman, ini akan saya solasi bagian fleksibelnya seperti ini. Lanjut kita coba lensa sel 50 f18 ini. Oke guys, ini lensanya sudah saya pakai di kamera. Untuk kameranya ini saya menggunakan kamera Sony A6300. Ini yang sebelumnya tadi buat rekam itu saya pakai lensa fix. Kalau yang ini 16 mm, jaraknya bisa dekat ya, kamera antar objek bisa lebih dekat dan lebih wide yang ini. Kalau yang saya pakai di kamera ini 50 mili, jaraknya agak jauh ya dari objek. Diafragmanya juga fungsi. Ini diafragma di 1,8, ini 22. Semua fungsi. Shutternya, kalau shutter kan
di semua fungsi dengan baik. F1,8. Oke, sekian video untuk cara bongkar lensa Sony C50 f18. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.